他们都夸我。苍龙钥匙，您看，什么都不用说了。郑九，到底是个什么样的组织啊？我上次吃剩的生鸡草，能为院长续命几？在意吧？什么？诸葛文父？您是说？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 30 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan Bang Beichen yang khawatir dengan kondisi dari Heitan setelah dia kehilangan kepala desa yang dianggap sebagai ayah. Heitan pun tampak berusaha tegar di hadapan Bang Beichen dan tidak ingin bersedih terlalu lama. Lagi pula penduduk desa keluarga Chen sangat bangga kepada Heitan karena sudah menjadi seorang praktisi yang belajar di sekte Dao Immortal. Meskipun Heitan berusaha untuk tetap tegar, tetap saja Bang Beichen meminta Heitan untuk tidak berbohong dengan hatinya. Jika ingin menangis, maka menangislah sekarang karena menangis bisa meredakan luka yang ada di hati Heitan. Heitan pun langsung menangis terseduh-seduh sambil memeluk Bang Beichen. 他们都夸我。苍龙钥匙。 Singkat cerita, keesokan harinya Bang Beichen mendapatkan kunci naga Azure yang sebelumnya didapatkan oleh Heitan. Bang MC kita ini terus bertanya-tanya apa fungsi dari kunci naga Azure ini. Sistem AI pun kemudian muncul dan memberikan selamat karena Bang Beichen sudah menemukan kunci naga Azure yang pertama. Jika berhasil mengumpulkan semua kunci naga Azure, maka Bang Beichen bisa pulang ke dunia asalnya. Sontak hal ini pun membuat Bang Beichen cukup kaget. Dia pun langsung menerima misi untuk mengumpulkan seluruh kunci naga Azure yang diberikan oleh sistem AI kepadanya. 回家，接受，当然接受。 Sementara itu di luar kapal terbang tiba-tiba saja datang seekor bangau yang ingin menyampaikan sebuah pesan. Tapi di sini Xian Er malah langsung menangkap bangau tersebut dan ingin menjadikan bangau ini sebagai ayam panggang nanti malam. Mu Jiuhan pun langsung protes karena menurutnya itu adalah burung bangau dan tidak akan bisa dibakar seperti ayam panggang biasa. Tiba-tiba saja burung bangau tersebut juga memuntahkan sebuah surat yang dimana surat tersebut berasal dari Akademi Baihe. Penatua Ge yang merupakan mantan penatua di Akademi Baihe pun langsung membuka surat tersebut karena ingin mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh Akademi Baihe kepadanya. Di saat yang sama Zhao Hong menjelaskan kalau Akademi Baihe merupakan akademi suci, tempat di mana seluruh praktisi menimba ilmu. Mengirim pesan melalui bangau seperti ini merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh Akademi Baihe. Xian Er pun penasaran kenapa harus menggunakan seekor bangau di mana biasanya untuk menyampaikan surat sepele hanya perlu burung merpati saja. Di saat yang sama Mu Jiuhan punya pendapat berbeda di mana menurutnya seharusnya surat tersebut dikirimkan menggunakan burung hantu. Sementara itu bagi Su Qingyun, dia berkata kalau sebuah surat kecil biasanya dikirim menggunakan burung gagak. Waduh, pendapat mereka bertiga ini beda-beda ya guys ya. Tiba-tiba saja setelah penatua Ge membuka surat dari Akademi Baihe, muncul seseorang dari dalam surat tersebut. Penatua Ge menyebutkan kalau orang yang keluar dari dalam surat biasanya berupa esensi jiwa saja. Penatua Ge juga tidak menyangka kalau esensi jiwa yang dikirimkan oleh Akademi Baihe bisa sangat mirip dengan aslinya. Untuk membuktikan hal tersebut, Penatua Ge kemudian mencabut jenggot esensi jiwa yang dikirimkan oleh Akademi Baihe.
Terlihat esensi jiwa tersebut langsung kesakitan setelah jenggotnya dicabut. Mu Jiuhan dan Xian Er juga memberitahu sepertinya esensi jiwa di hadapan mereka pada saat ini adalah orang sungguhan dan bukan esensi jiwa seperti yang dibicarakan oleh Penatua Ge. BTW guys, Penatua yang datang melalui surat merupakan adik junior dari Penatua Ge yang bernama Penatua Wenfeng. Penatua Ge pun langsung bertanya ada tujuan apa adik juniornya sampai datang jauh-jauh untuk menemuinya. Wenfeng pun kemudian menjelaskan kalau kakak pertama mereka yang merupakan seorang dekan Akademi Baihe saat ini sedang sakit keras. Selain itu, Akademi Baihe juga terancam akan lenyap tidak bersisa. Ternyata setelah kepergian dari Penatua Ge, Akademi Baihe dimasuki oleh penyusup yang ingin melakukan pemberontakan. Saat ini halaman dalam di Akademi Baihe sudah hampir sepenuhnya dijadikan wilayah dari para penyusup tersebut. Penatua Ge pun bertanya kenapa dekan akademi tidak melakukan tindakan padahal kondisinya sudah semakin buruk seperti ini. Wenfeng menjelaskan kalau dekan akademi sedang sakit keras, jadi hal tersebutlah yang menyebabkan dia tidak bisa mengambil tindakan sama sekali. Sontak hal ini pun membuat Penatua Ge sangat kaget, akan tetapi kagetnya Penatua Ge dikarenakan dia tidak menyangka dekan akademi ternyata masih hidup. Waduh. Sontak hal ini pun membuat Xian Er, Mu Jiuhan dan juga Su Qingyun merasa malu dengan kelakuan di luar nurul dari Penatua Ge. Sebelum kondisi dari dekan akademi semakin memburuk, dia memerintahkan Wenfeng untuk mencari keberadaan dari Penatua Ge dan meminta Penatua Ge untuk pulang sekaligus mengambil tindakan kepada para penyusup dan pengkhianat Akademi Baihe. Penatua Ge sendiri sebenarnya ingin pulang ke akademi, akan tetapi saat ini dia sudah menjadi penatua di Sekte Dao Immortal, jadi tidak bisa meninggalkan sekte begitu saja. Di satu sisi, Xian Er, Mu Jiuhan dan juga Su Qingyun bersedia untuk ikut membantu Penatua Ge jika dia ingin kembali ke Akademi Baihe terlebih dahulu. Karena banyaknya dukungan ini, Penatua Ge akhirnya akan meminta izin terlebih dahulu kepada Bang Beichen apakah dia diperbolehkan pulang ke Akademi Baihe atau tidak. Singkat cerita, Penatua Ge dan juga Wenfeng sudah selesai menceritakan kronologis kejadian yang sedang menimpa Akademi Baihe mereka. Di saat itu pula sistem AI muncul untuk memberikan misi kepada Bang Beichen, di mana Bang Beichen diminta untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Akademi Baihe pada saat ini. Jika berhasil maka Bang Beichen akan mendapatkan hadiah berupa 3 kartu pembunuh sekali pukul dan 1 kartu tubuh emas abadi. Melihat hadiah yang diberikan oleh sistem AI begitu banyak, Bang Beichen tanpa ragu menerima misi tersebut dan akan segera pergi ke Akademi Baihe sekarang juga. Ketika sedang berada di perjalanan menuju Akademi Baihe, Penatua Ge dan juga Wenfeng menjelaskan tentang sejarah dari Akademi Baihe. Diketahui Akademi Baihe didirikan oleh orang suci kuno pada zaman dahulu dan sudah memiliki sejarah 10.000 tahun lamanya. Jika Akademi Baihe berakhir pada generasi ini, tentu saja Wenfeng sebagai seorang penatua akan merasa malu kepada para leluhur mereka. Mendengar semua penjelasan dari 2 orang penatua ini, Bang Beichen pun pada akhirnya memutuskan untuk menyusun rencana terlebih dahulu. Dia meminta Heitan dan Mu Jiuhan untuk masuk ke halaman dalam Akademi Baihe guna menyelidiki siapakah dalang utama pemberontakan yang sedang terjadi pada saat ini. Sementara untuk Zhao Hong dan juga Luo Li, mereka berdua akan standby di atas kapal terbang dan jika Bang Beichen membutuhkan bantuan maka mereka berdua harus sigap turun ke medan pertarungan. Karena waktunya sudah mepet, maka Bang Beichen meminta Penatua Ge dan juga Wenfeng untuk mengikutinya menemui dekan akademi terlebih dahulu. Singkat cerita, Penatua Ge dan juga Wenfeng sudah sampai di kediaman dekan akademi. Dekan akademi yang sedang sakit keras tidak menyangka kalau Penatua Ge masih hidup setelah lama meninggalkan Akademi Baihe mereka.
院长，死则死矣。 Karena mereka semua sudah berkumpul, Dekan Akademi kemudian menjelaskan kalau umurnya sudah tidak lama lagi, jadi dia menyerahkan semua urusan kepada Wen Feng dan juga Penatua Ge. Selain itu, beberapa warisan harta dan karya yang ditinggalkan oleh Dekan Akademi semuanya akan dihibahkan kepada Wen Feng. Sementara Penatua Ge akan mendapatkan hutan bambu dan sebuah gubuk peninggalan dari Dekan Akademi. Dekan Akademi yang sudah putus asa dengan penyakitnya tidak terlalu memikirkan lagi persoalan yang sedang terjadi di Akademi Baihe. Akan tetapi tiba-tiba saja Bang Beichen datang dengan membawa sebuah akar obat spiritual yang terakhir kali dia berikan kepada Penatua Ge sebagai obat panjang umur. 我上次吃剩的生鸡草， 能为院长续命几日？ Bang Beichen kemudian menyebutkan kalau dia sudah memperpanjang hidup dari Dekan Akademi dan memastikan kalau Dekan Akademi sudah sembuh dari penyakitnya selama ini. Sementara itu, Wen Feng menganggap akar obat spiritual yang diberikan oleh Bang Beichen lebih dari sekedar obat biasa. Dengan kata lain, Dekan Akademi juga akan berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Sesuai dengan perkataan dari Wen Feng, Dekan Akademi benar-benar berhasil menerobos setelah dia mendapatkan pengobatan dari Bang Beichen menggunakan akar obat spiritual. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, mereka berempat berkumpul sekaligus ingin membicarakan permasalahan yang sedang terjadi kepada Akademi Baihe. Pertama-tama tentu saja Dekan Akademi berterima kasih kepada Bang Beichen yang sudah menyembuhkan penyakit yang selama ini dia derita. Karena Dekan Akademi nggak jadi meninggoy, maka warisan yang hendak diberikan kepada Wen Feng dan juga Penatua Ge tentu saja dibatalkan. Di satu sisi, tugas dari Bang Beichen sedikit berat untuk memberantas para penyusup di Akademi Baihe, karena menurut informasi yang didapat, jumlah penyusup di dalam Akademi Baihe sudah mencapai 70% dari populasi orang yang tinggal di dalam akademi. Saking sulitnya memberantas penyusup, Bang Beichen sampai bertanya kenapa Dekan Akademi tidak keluar dari akademi dan menjalani hidup seperti biasanya. Dekan Akademi pun menjelaskan kalau dia tidak akan pernah membiarkan Akademi Baihe dalam keterpurukan seperti ini. Meskipun jumlah orang yang setia kepada Akademi Baihe sangatlah sedikit, tapi Dekan Akademi optimis mereka bisa membasmi semua pengkhianat. Wen Feng sendiri punya sebuah rencana di mana menurutnya semua pengkhianat pasti mengira kalau Dekan Akademi sudah mati. Jadi kesempatan ini adalah momen bagus untuk memancing para pengkhianat keluar dari sarangnya dan setelah itu langsung membasmi mereka semua. Saran yang diberikan oleh Wen Feng kepada Bang Beichen ini juga sekaligus menutup episode 30 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.